Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Karena iman kamu anak Allah. Galatia 4 ayat 5. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Menjadi anak itu dihubungkan dengan penebusan. Lalu Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam konteks penebusan ini, semua yang percaya Yesus anak Allah. Barnes bilang begini, Allah disebut Bapa. Dalam arti khusus, dia adalah Bapa dari mereka yang diadopsi ke dalam keluarganya, yang menaruh kepercayaan kepadanya, yang adalah pengikut sejati Kristus dan menjadi ahli waris kehidupan. Maka dalam konteks ini, yang percaya Yesus anak Allah. Yang tidak percaya Yesus bukan anak Allah. Kalau bukan anak Allah, anak siapa? Alkitab cuma bicara secara rohani, manusia hanya bagi dua. 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Hanya dua itu. Anak Allah, anak iblis. Kalau bukan anak Allah, anak iblis. Kalau bukan anak iblis, anak Allah. Tidak bisa saya ini bukan anak Allah, tapi bukan anak iblis juga. Terus kau anak siapa? Termasuk saudara yang Kristen. Kristen sudah dari kecil, beragama Kristen, tapi sampai hari ini kamu belum terima Yesus sebagai juru selamat, kamu anak iblis. Hanya yang percaya Yesus, terima Yesus, itu yang anak Allah. Kalau ada anak iblis yang kebetulan dengar ini, bertobatlah, percayalah Yesus, terimalah Yesus sebagai juru selamat, supaya kamu berubah status dari anak iblis menjadi anak Allah. Bapa kami yang di surga. Dalam konteks apa? Ternyata dalam 3 permintaan. Berikanlah kami makanan hari ini secukupnya ke Allah Bapa. Ampunilah kami kepada Yesus Kristus. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan kepada Roh Kudus. Berarti ada Allah Tritunggal di dalamnya. Maka itu berarti bahwa si pendoa dituntun bukan hanya percaya Allah Bapa, tapi juga percaya Yesus sebagai Allah, percaya juga Roh Kudus sebagai Allah. Kalau begitu, ini doa cocok untuk orang Kristen. Di dalamnya juga ada permohonan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan pengampunan dari dosa-dosa tidak bisa didapatkan di luar penebusan Kristus. Itu berarti bahwa di sini kelihatannya konteksnya adalah konteks penebusan. Kalau itu konteks penebusan, yang boleh menyebut Bapa di situ hanyalah umat tebusan yang percaya Yesus. Maka yang tidak percaya Yesus tidak boleh doa Bapa kami. Dan tidak boleh menyebut Allah sebagai Bapa dalam konteks penebusan. Karena doa Bapa kami dalam konteks penebusan, maka menyebut Allah sebagai Bapa dalam doa hanya bisa dilakukan oleh orang-orang Kristen sungguh-sungguh, Kristen sejati yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Kalau saudara tidak percaya Yesus, saudara tidak layak memanggil Allah sebagai Bapa di dalam doa, apalagi di dalam doa Bapa kami. Kalau saudara Kristen tapi belum terima Yesus, saudara belum anak Allah, saudara masih anak iblis. Bagaimana seorang anak iblis berkata kepada Allah, Bapa kami? Allah akan menjawab, aku bukan Bapamu. Perhatikan kata-kata the here. Orang kepada orang yang percaya akan Yesus dan yang menaati perintah-perintahnya, Yesus mengizinkan untuk mempergunakan dalam doa itu nama Bapa untuk Tuhan, untuk orang yang percaya Yesus. Peker. Hanya mereka yang melihat Yesus sebagai pengantara dan penebus dosa dan pergi kepada Allah melalui dia, berhak memanggil Bapa kepada Allah selaku anak-anaknya. Karena itulah sebelum melanjutkan doa Bapa kami ini, kamu percaya Yesus sungguh-sungguh. Terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhanmu. Kalau tidak, jangankan doa Bapa kami sampai selesai. Baru kata pertama saja, Bapa, kau sudah tidak layak. Apalagi sampai amin. Maka kalau mau belajar doa Bapa kami, mula-mula harus start dari menjadi Kristen sejati. Yaitu menyambut Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan.